sebelum beternak ayam ini ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Jangan teman-teman lihat orang beternak ayam kemudian juga ikut beternak ayam, tapi tidak ada beberapa faktor yang tidak teman-teman pahami sehingga mengakibatkan nanti ketika dalam proses beternak ayam teman-teman agak canggung atau rugi jadinya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabasanak, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan coba membahas sebelum beternak ayam ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Jangan teman-teman lihat orang beternak ayam kemudian juga ikut beternak ayam, tapi tidak ada beberapa faktor yang tidak teman-teman pahami sehingga mengakibatkan nanti ketika dalam proses beternak ayam teman-teman agak canggung atau rugi jadinya kan. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita beternak ayam itu, atau sebelum kita mulai beternak ayam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu yang kita perhatikan adalah tentu sudah ada niat kita ya untuk beternak ayam. Jadi mungkin kita bingung, apa nih yang harus saya lakukan setelah ini? Uang atau modal sudah ada, atau teman memiliki modal yang sangat sedikit atau nggak punya modal. Nah, apa nih langkah selanjutnya? Saya takut nanti rugi, takut nanti ketika sudah punya ayam saya mati gitu. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika beternak ayam tersebut adalah yang pertama, teman harus cek dulu pasarnya, harganya. Kalau teman-teman ingin beternak ayam sebagai ayam petelur, ayam kampung petelur, teman cek dulu harga telurnya berapa. Cek harga telurnya berapa, kemudian cek juga harga pakan berapa di tempat teman-teman. Mungkin setiap daerah mempunyai harga pakan yang berbeda ya. Kalau daerah saya sekarang ini pakan itu naik, harganya itu 380.000 per saknya. Setelah teman-teman tahu pasarnya berapa harga telur, kemudian cari tahu juga berapa harga telur fertil, kemudian cari juga harga telur harga ayam pedaging. Kalau teman-teman ingin beternak ayam pedaging, cek pasarnya berapa. Kemudian jangan langsung setelah tahu kayaknya ini harganya mahal, jangan langsung kayak gitu. Teman-teman harus lakukan yang dulu kalkulasinya, hitung dulu berapa modal bikin kandang, hitung berapa modal beli pulet atau beli DOC, berapa modal untuk membesarkannya dari DOC hingga dia bertelur, atau dari DOC dia bisa dipanen sebagai pedaging. Hitung modalnya, hitung semuanya dulu, coret aja di buku dulu. Misalkan teman-teman ingin beternak ayam petelur, yang pertama cek harganya dulu, harga telur berapa daerah teman. Kalau nih teman-teman mau konsumsi, cek harga telur konsumsi. Kalau teman ingin telur fertil, cek harga fertil. Nah, setelah cek, setelah tahu, kemudian baru hitung berapa harga pakan, berapa harga ayam pulet atau DOC, kemudian berapa biayanya untuk membesarkannya, kemudian dikurangi. Contoh kita fokus ke ayam petelur fertil, ada konsumsi lah, berapa harga telur ayam kampung di tempat teman, kemudian berapa harga puletnya kalau kita beli pulet, nah berapa pakannya per bulan. Kemudian kalkulasikan ayamnya jenis apa, misalkan Elba rata-rata kita anggaplah produksinya itu 25%, rata-ratanya itu 21% lah, kita ambil ukuran yang kecil. Nah, dalam sebulan itu jika jumlah ayam teman-teman 100 ekor, dalam sebulan itu untung jual telurnya berapa, kemudian berapa menghasilkan pakan, kurangilah keuntungan jual telur tadi, untung bersihnya setelah dikeluarkan dari biaya pakan dan obat-obatannya, kemudian ketemulah hasil bersih. Kalikan juga berapa bulan modal teman-teman untuk membeli pulet dan kandang itu keluar, bisa dilunasi lah modal awal kita. Hitung juga, jangan sampai nanti teman-teman merasa untungnya besar tapi malah nggak ada untung. Alhasil hasil jual telur itu hanya bisa memenuhi hanya bisa mengeluarkan modal awal seperti beli ayam dan beli biaya kandang aja.
Nah, itu artinya teman-teman rugi atau untungnya tipis. Nah, itu harus kita tahu juga berapa bulan. Misalkan 5 bulan pertama itu sudah bisa mengeluarkan modal kita, jadi 1,5 tahun ke depannya itu adalah untung aja lagi kan, kayak gitu. Nah, itu harus teman-teman perhatikan ya. Kemudian cek dulu. Kemudian setelah teman-teman sudah merasa untungnya besar, kemudian pokoknya kalau kita ingin beternak ayam itu cari informasi sebanyak-banyaknya. Cari di internet, cari di YouTube, di Facebook, bergabung dengan grup-grup beternak ayam, cari informasi di situ. Kemudian jangan lupa juga cari informasi di tempat teman-teman, apakah di situ ada juga orang yang beternak ayam. Pergi ke situ, tanya gimana sih prosesnya, apa kendalanya, tanya semuanya. Jangan sampai nanti teman-teman langsung beli ayam dengan jumlah yang banyak, ternyata pasarnya nggak ada. Ayam terus berproduksi tapi pasarnya nggak ada, mau jual kemana telurnya kan gitu. Nah, maka itu harus diperhatikan. Yang penting adalah cari informasi, kalkulasikan keuntungannya dulu. Kalau sudah ketemu, sudah puas dengan keuntungan sekian, cari informasi di mana tempat menjual telur, atau cari dulu informasi ke kandang-kandang ayam yang ada di tempat teman-teman. Cari informasi kemana jual telurnya, dan cari juga tempat penjualan telur alternatifnya juga. Kalau seandainya di sini nggak beli, jualnya ke sini kayak gitu. Contohnya saya kemarin ini, awal saya beternak ayam ini adalah ayam kampung petelur untuk konsumsi. Setelah saya kalkulasikan, untungnya itu per bulannya itu sangat tipis kecil. Cuman saya mendapatkan 200.000 per bulannya dengan jumlah ayam 32 ekor indukan. Nah, karena saya merasa rugi, kemudian saya cari cara alternatif lain, yaitu dengan menjadikan telur ayam fertil. Akhirnya saya beli ayam jantan, saya bagi dalam 5 kandang, dalam 4 ekor betina itu ada 1 pejantan dalam kandangnya. Dan alhamdulillah dengan seperti itu untungnya lebih besar. Nah, kayak gitu teman-teman. Untung saya juga nggak pakai kandang baterai kemarin, karena saya sudah mengira kalau seandainya pengen merubah ke kandang koloni atau kandang untuk fertil, maka kandang ini bisa juga dimanfaatkan. Makanya saya bikin kandang seperti ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang ragu, ada yang belum paham, silahkan komentar, isi komentar di bawah, insyaallah akan saya jawab. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.